Halo guys, kembali lagi ya, saya investor ngapak. Di video kali ini saya akan menganalisa ya secara teknikal saham-saham dari sektor teknologi. Yang pertama ada saham WiFi ya, yang dimana di perdagangan hari Jumat kemarin saham WiFi ditutup menguat ya 1,54%, close di harga 2.630. Kita coba cek ya secara teknikalnya untuk saham WiFi. Ya, untuk saham WiFi kita bisa lihat ya di sini memang ada, sahamnya dia bullish ya kalau kita lihat, kita bisa tarik di sini menandakan ini sahamnya masih bullish ya. Kita bisa tandai ya di sini area resistennya ya, kalau kita lihat area resisten kita bisa pasang garis trendline di sini, ada pola yang cukup menarik kalau kita lihat untuk saham WIFI. Kita bisa tarik juga untuk area support terdekatnya ya. Ya, untuk saham WIFI kalau kita lihat di sini, membentuk pola descending triangle ya kalau kita lihat untuk saham WiFi-nya, kita bisa taruh terdekatnya di sini. Ya. Jadi apa kesimpulannya untuk saham WiFi ya, selama dia bertahan di atas support 2.520 ya, dan terus dia bisa breakout dari garis trendline-nya ini, dia ada kemungkinan untuk melanjutkan kenaikannya kembali di harga 3.130-an ya untuk resisten terdekatnya. Kita bisa tarik ya secara Fibonacci untuk targetnya ya dari pola ini seandainya dia berhasil, breakout dari garis trendline-nya, kita bisa kasih target. Ya cukup menarik ya kalau pola-pola ini di saham-saham yang sedang bergerak bullish ya kalau kita lihat. Jadi kita bisa targetkan untuk saham WiFi di 3.670 kalau dia seandainya berhasil breakout dari 2.600-an lah dari garis trendline ini, seandainya dia berhasil breakout, dia ada kemungkinan untuk melanjutkan kenaikannya kembali ya untuk saham WiFi. Kita bisa tarik garisnya seperti ini ya. Seandainya dia berhasil breakout nanti, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk resisten targetnya di 3.670-an, dan kita bisa tandai juga untuk resisten terdekatnya di 3.160. Untuk, saham WiFi ya masih cukup menarik ya pola ini ya. Kita tunggu aja seandainya dia berhasil breakout, kita bisa ambil posisi, tapi disclaimer ya bisa analisa kembali masing-masing. Kita lanjut untuk saham yang kedua, ada saham Mtek ya. Ya, yang di mana di perdagangan hari Jumat ya kemarin saham Mtek ditutup menguat 7,35%, close di harga 1.315. Ya, kalau kita lihat memang saham-saham dari sektor teknologi ini kita pun bisa lihat ya di sini ada, bullish kalau kita lihat dari awalnya dia sideways yang cukup panjang, Mtek dia ada menembus ya ini konsolidasinya, dan sekarang dalam tahap melanjutkan kenaikannya lagi. Kalau kita lihat, kita bisa tarik garis ya untuk Mtek, untuk resisten terdekatnya ya, kita bisa tarik juga di sini. Untuk resisten trendline-nya kita coba support, kita kasih support trendline-nya juga ya kalau kita lihat di sini. Ya, cukup menarik ya untuk Mtek, setelah kita kasih support dan resistennya di sini, membentuk pola mirip falling wedges ya kalau kita lihat. Dan dia berhasil breakout ya ternyata di area trendline-nya dia berhasil breakout. Karena pola ini cukup menarik, kita bisa, tandai ya untuk resisten terdekatnya. Ada kemungkinan dia untuk melanjutkan kenaikannya kembali ya di 1.415-an ya, kita bisa tandai pola ini,
kita bisa kasih target juga ya, leveling which is ini ya karena berhasil menembus ya, leveling which is kita bisa tandai. Untuk resisten terdekatnya maksudnya resisten targetnya di 1660 kalau kita lihat di sini, cukup menarik juga ya untuk sektor-sektor teknologi ini. Ya, karena dia udah dikonfirmasi breakout dari pola selling wedges di sini kalau kita lihat, ya. Dia ada kemungkinan untuk melanjutkan kenaikannya kembali untuk targetnya di 1660 dan resisten terdekatnya di 1415 ya untuk saham MTEK masih cukup menarik. Kita lanjut untuk saham Gotoh ya, saham Gotoh. Ya, untuk saham Gotoh di perdagangan hari Jumat ditutup menguat 3,64%, close di harga Rp57 ya. Kalau kita lihat di sini kita tarik garis secara jangka pendeknya, trendline-nya dia sebenarnya udah berhasil menembus trendline-nya ya dan dia break di atas EMA 20. Kalau kita lihat di sini, kita bisa kasih resisten terdekatnya juga ya seandainya dia kuat bertahan di atas EMA 20, kita kasih resisten berikutnya untuk target terdekatnya di saham Gotoh, kita bisa kasih di area-area ini ya, di area 60-an ya. Kalau dia berhasil di sini juga sempat ada support ya yang ditembus juga ya di Rp58. Seandainya dia bisa menembus Rp58 di sini, kalau kita lihat dia ada kemungkinan untuk melanjutkan kenaikannya kembali. Tapi seandainya dia gagal menembus 58 ya terjadi rejection di area ini, sebenarnya ini cukup rawan ya, ada kemungkinan dia lanjut turun lagi kalau kita lihat. Di sini untuk support terendahnya di 50 ya, ternyata sempat menyentuh harga 50 untuk, eee, Gotoh ya. Jadi, kalau menurut saya jangan masuklah di saham-saham yang begini ya, karena cukup resiko juga pergerakannya, tapi disclaimer ya, analisa sendiri masing-masing. Jadi intinya kalau dia bisa break di 58, di atas 58 ada kemungkinan dia lanjut naik. Tapi kalau dia terjadi rejection di sini, ada kemungkinan seandainya dia nggak kuat terjadi rejection, dia takutnya turun lebih dalam lagi ya untuk saham Gotoh. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham, eee, ya, Bukalapak. Kalau kita lihat saham Bukalapak sebenarnya dia bergeraknya bearish ya, kalau kita lihat sendiri dia bearish yang cukup luar biasa ya dia. Kalau kita lihat sebenarnya ini pola yang cukup menarik, karena apa, di sini kalau kita lihat ya yang dari tadinya dia bergerak bearish, kalau kita lihat di sini bearish, tapi kalau kita lihat juga di sini sempat dia tertahan ya di support-support 111-an, kalau kita lihat ini menandakan ada yang menahan ya di area tersebut dan dia bergerak ternyata konsolidasi ya dari atau sideways ya untuk mempertahankan 111-nya ya di area ini dan resistennya di 143 dan ternyata dia berhasil menembus sideways-nya ini dan ini masuk ke stage 1 ya kalau kita lihat dia, menandakan yang tadinya bearish dia akan menuju mungkin perbaikan tren ke sini ya, menuju bullish ya secara jangka menengahnya mungkin ada kemungkinan ya untuk saham Bukalapak. Jadi apa kesimpulannya ya? Ya di sini kita coba ya. Nah, selama dia bertahan di support terjauhnya mungkin support terdekatnya ya di 150-an, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali ya untuk saham, Bukalapak. Kita bisa pas, tarik Fibonacci ya di sini karena di sini valid
dia membentuk swing low di area support-nya ya, yang dia sempat menembus resisten untuk target berikutnya terdekat di target ada di Fibonacci 1618 di harga 212-an ya. Untuk saham Bukalapak cukup menarik sebenarnya selama dia bertahan di atas support 150-an. Jadi ada kemungkinan dia akan membentuk seperti ini, guys. Dia kena resisten ya, di area resisten turun dan dia berhasil breakout ya dari konsolidasinya. Dia turun lagi kena support lagi, berharapnya dia lanjut naik ke 212-nya ya. Kita bisa tandai resisten terdekatnya mungkin di area sini ya, di area-area 90-an ya. Selama dia bertahan di atas support 150. Jadi ada kemungkinan seandainya dia bertahan di sini sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali ya untuk target 212 ya. Cukup menarik ya, yang tadinya bearish dan ada konsolidasi sideways, dia akan membentuk perbaikan uptrend, semoga aja ya dia seperti itu pergerakannya. Untuk saham Bukalapak, kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham WIRG. Saham WIRG ya, yang dimana di perdagangan hari Jumat kemarin ya, saham WIRG ditutup menguat 1,46%, close di harga 139. Kita bisa tandai juga area supportnya ya. Kalau kita lihat memang di sini juga bearish dan menjadi jadi sideways ya di area bawah ya. Dia tertahan di supportnya. Kita bisa tandai juga di sini support di 71, dia sempat berapa kali menyentuh, nah, sempat berapa kali menyentuh supportnya ya di 70-an. Di sini supportnya kalau kita bisa tandai juga dia beberapa kali menyentuh resisten di area-area 139. Di sini kalau kita lihat yang tadinya bearish, ini hampir mirip juga ya sama Bukalapak tadi, dia membentuk sideways yang cukup lama dan dia berhasil breakout ya. Kita bisa tandai juga untuk support terdekatnya ya untuk saham WIRG. Kita bisa tandai support mungkin di area sini di 134-an, kita bisa tandai di area support 134. Kita bisa tandai juga resistennya ya. Untuk resisten di 245. Jadi selama dia bertahan di atas support 134, dia akan ada kemungkinan besar dia untuk melanjutkan kenaikannya ya untuk saham WIRG. WIRG ini ya, seandainya besok valid dari rejection di situ dan dia kuat bertahan, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali ya. Untuk saham WIRG kita bisa support terdekat jangka pendeknya di 187. Tapi seandainya dia breakdown ya, apa menembus supportnya ya, ada kemungkinan dia kembali lagi di area-area konsolidasi ini ya untuk saham WIRG. Jadi kita bisa pantau dulu untuk saham-saham teknologi masih cukup menarik. Yang pertama ada Wifi, MTech juga cukup menarik, ada Bukalapak juga masih cukup menarik, tapi wait and see ya, tapi disclaimer ya, disclaimer dulu, analisa kembali ya untuk saham-saham dari sektor teknologi. Cukup sekian ya di video kali ini, saya investor ngapak, salam cuan.